Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 204600243, Prodi PGSD A720, dengan tema Kompetensi Abad ke-21 dengan mata kuliah pengantar kependidikan. Pada abad ke-21 dapat dibagi 6. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, kolaborasi. Yang ketiga, kreativitas. Keempat, pemikiran kritis. Kelima, karakter. Dan terakhir keenam, jaringan. 1. Komunikasi. Komunikasi efektif mampu menunjukkan pembelajaran secara meluas dan bermakna pada saat proses pembelajaran. Pastinya terjadi pada saat proses pembelajaran. Dari 3 komponen tersebut, guru sebagai fasilitator sekurang-kurangnya harus mampu menjadikan jenis pertanyaan yang mampu berfungsi sebagai 2 penting, yaitu yang pertama, kepentingan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi, dan kedua, menjadikan komunikasi tersebut bermakna dalam hal-hal penanaman nilai-nilai karakter. 2. Kolaborasi. Pendekatan ini dapat digambarkan sebagai sebuah model pembelajaran dengan menumbuhkan siswa secara aktif untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil dalam mencapai tujuan bersama. Ketiga, kreativitas. Kreativitas belajar siswa adalah kemampuan siswa mencapai hal-hal baru dalam belajarnya, yang baik berupa kemampuan mengembangkan informasi yang diperoleh dari guru dalam proses pembelajaran mengajar, berupa pengetahuan sehingga dapat membuat kombinasi yang harus baru dalam pembelajarannya. Apapun teknik-teknik yang digunakan untuk mengembangkan kreativitas siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, 1. Guru menghargai hasil-hasil pemikiran kreatif siswa. 2. Guru respek terhadap pertanyaan, ide, dan solusi siswa yang tidak bisa. 4. Guru menunjukkan bahwa gagasan siswa adalah memiliki nilai yang ditunjukkan dengan cara mendengarkan dan mempertimbangkan. 4. Pemikiran kritis. Pemikiran kritis dapat dikatakan sebagai suatu keterampilan berpikir secara relatif untuk memutuskan hal-hal yang dilakukan di mana kemampuan berpikir kritis setiap siswa tidaklah sama. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis dalam proses pembelajaran perlu dilatih dan dikembangkan oleh guru. Ciri-ciri dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Untuk mampu membedakan antara informasi yang relevan. 2. Menentukan untuk pemilihan fakta dalam menentukan pertanyaannya. 3. Bisa mengetahui jika ada poin yang berbeda namun masuk dalam akal dan pemikiran siswa. 4. Dapat menggunakan argumen yang sesuai dengan pemikirannya. Karakter adalah segi latar belakang pengalaman, kemampuan umum, tingkat kecerdasan, gaya belajar, motivasi, ekspektasi terhadap belajar, ciri-ciri jasmani, serta emosional. Yang terakhir yaitu poin ke-6, jaringan. Terjadinya proses komunikasi dari sumber bawa informasi ke penerimaan tersebut. Dengan pembelajaran lewat proses tersebut, siswa dapat berperan sebagai penerimaan informasi, dapat menyerap dan menghayati informasi yang diberikan dengan dibantu oleh media pembelajaran. Komponen dalam proses pembelajaran terdiri sebagai berikut dalam 7 poin. Poin pertama, 1. Siswa atau peserta didik. 2. Guru. 3. Tujuan pembelajaran yang terwujud. 4. Isi pembelajaran berupa informasi. 5. Metode atau cara yang digunakan dalam pencapaian pembelajaran. 6. Media atau alat yang digunakan membantu untuk menyampaikan informasi. Dan terakhir, poin ke-7, evaluasi untuk mengetahui tingkat tercapainya tujuan pembelajaran. Peran didik pada kompetensi abad ke-21 dapat dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas, layanan, dan hasil pendidikan.
2. Guru harus bisa menjadi perantaran utama dalam siswa. 3. Tujuan utama dari pembelajaran abad ke-21 adalah membangun kemampuan belajar individu dan berkembang. Mereka menjadi pembelajaran sepanjang hayat, aktif, dan mandiri. Sekian saya akhiri dengan tema kompetensi abad ke-21 mata kuliah pendidikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.